Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling top, paling gigi pokoknya, yang selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian, semoga gitu ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sebuah proses atau sebuah step di mana ini menjadi pertanyaan. Kemarin aku baca di kolom komentar gitu, ada yang tanya gini, Mas gimana caranya balancing setiap instrumen gitu. Ini ada di video yang aku kemarin bahas tentang viewmeter. Jadi tips Cubase yang kemarin kalian tonton dulu gitu kan. Aku membahas kalau kalian mengerjakan sebuah project itu selalu gunakan viewmeter. Untuk apa? Untuk membuat akurasi yang sangat-sangat akurat, teman-teman gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan telinga kita, karena telinga kita itu lebih mudah dibohongi gitu. Jadi kalau kita menggunakan viewmeter, maka kita akan ada dua parameter. Yang pertama telinga kita, oh telinga kita mendengar ini udah pas nih, udah enak, ini segini volumenya, loudnessnya dan lain-lain. Tapi itu belum tentu akurat. Kita bantu dengan yang namanya viewmeter supaya angkanya akan terlihat oleh mata kita. Oh, ternyata yang kita dengar itu angkanya sekian loh, gitu. Jadi sebagai engineer kita harus punya parameter yang akurat, teman-teman, gitu. Walaupun telinga kita atau telinga kalian itu sudah sangat-sangat well sekali gitu, tapi aku sarankan tetap gunakan viewmeter gitu. Karena ini terbukti pada aku sendiri gitu kan. Ketika aku melihat data dan aku mendengar langsung gitu, nah itu akan hasilnya ya lebih maksimal daripada aku hanya mendengar aja atau bahkan hanya melihat data aja gitu. Nah, oke, langsung saja ke projectnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah caranya balancing setiap instrumen atau setiap track, gimana nih cara menyeimbangkannya gitu. Nggak usah lama-lama. Step yang pertama, buka viewmeter kalian. Nah, tadi kan di video sebelumnya itu aku mewajibkan kalian menggunakan viewmeter gitu. Nah, berarti langkah yang pertama adalah buka dulu viewmeter kalian. Apapun itu, mau dari bawaan Cubase, ini ada Supervision, mau plugin dari luar, mau kalian beli, mau gratisan, terserah. Apapun itu, intinya yang bisa menampilkan grafik atau menampilkan angka, menampilkan data dari audio yang kalian kerjakan gitu ya. Bebas apapun. Nah, di sini aku pakai Supervision. Ini bawaan dari Cubase, jadi mungkin dari teman-teman bisa mengikuti karena ini di Cubase kalian pasti ada gitu. Nah, di sini dengan satu viewmeter ini teman-teman, nah ini dia akan menampilkan angkanya, berapa loudnessnya, berapa peaknya, terus di sini ada LR-nya, sekalian ada jarumnya. Jadi lengkap banget teman-teman di sini. Nah, itu langkah pertama, buka viewmeter kalian. Kemudian yang kedua, step yang kedua untuk balancing, yaitu tentukan Queen dan King instrumen kalian. Oke, tentukan Queen dan King-nya siapa. Misalkan Queen-nya vokal, King-nya drum. Ya udah, tentukan. Berarti tentukan dulu si vokal ini loudness-nya mau seberapa. Kemudian di bawahnya si King-nya ini baru drumnya. Gitu ya. Jadi, nah ini catatan juga teman-teman. Queen dan King ini tidak harus vokal, tidak harus piano, tidak harus drum, tidak harus instrumen apapun. Mindsetnya tolong dirubah dulu teman-teman. Jangan mindset zaman dulu lagi. Mindsetnya sudah kekinian. Walaupun sebenarnya mindset zaman dulu juga ini sudah tidak berlaku gitu ya. Mindsetnya Queen dan King dalam sebuah audio itu tidak harus vokal. Jangan berasumsi ketika kalau misalkan projectnya piano dengan vokal itu Queen-nya vokalnya. Belum tentu. Bisa aja pianonya, vokalnya hanya untuk
biar orang tahu lagunya, tapi sebenarnya nyawanya atau inti lagunya ya memang di pianonya itu gitu. Atau oh instrumen kingnya itu ada di drumnya, belum tentu juga. Bisa aja drumnya itu mainnya dia cuman simple, hanya untuk ngasih tempo, hanya untuk ngasih beat aja, tapi sebenarnya kingnya mungkin ada di bassnya, ada di gitarnya, kayak gitu. Kayak misalkan Bondan Prakoso tuh, dia sambil nyanyi sambil main bass, ada rappernya juga gitu kan. Kalau kalian mixing sesuai dengan kaidah-kaidah yang jadul, di mana Queen dan Kingnya itu harus vokal, kalian akan dimarahi oleh si Bondan Prakoso. Karena lead dari lagu-lagunya Bondan Prakoso atau yang menjadi Queen-nya itu adalah bassnya yang dia mainkan. Kalian dengerin semua lagu-lagunya dia, nyawanya itu ada di bassnya. Jadi otomatis kalian harus membuat bassnya itu menjadi Queen-nya, di mana vokal dan instrumen yang lainnya ada di bawah bassnya posisinya. Oke? Sampai di situ aja. Jadi step yang kedua, tentukan Queen dan King-nya siapa. Misal, oke, contoh yang paling mudah kita gunakan vokal di sini. Di project ini kebetulan vokal Queen-nya. Di sini ada vokal cewek ini teman-teman. Nih. Aku mumet, aku muak ilang akan. Nah, kemudian tentukan King-nya siapa. Queen-nya sudah vokal, nih ada di bagian paling atas derajatnya dia. Tentukan dulu dia loudness-nya mau seberapa, kekerasannya mau seberapa. Jadikan itu patokan. Di sini angkanya -7. Teman-teman, taruhlah rata-rata di -7 atau maksimal di bagian paling kerasnya -6 misalkan di sini. Aku mumet, aku muak ilang akan. Nah, maksimal kekerasannya itu ada di -6. Tentukan King-nya selanjutnya. Misal King-nya pianonya gitu. Berarti piano ini harus sedikit di bawah dari Queen. Misalkan kita buka pianonya di sini. Aku mumet, aku muak ilang akan. Ketika kita solo pianonya aja, kalian bisa lihat angkanya di sini -14. Oke. Dari vokal yang dia tadi -6 paling keras. Aku mumet, aku muak ilang akan. Oke. Begitu pianonya dibuka di solo, pianonya hanya -14. Oke ya. Clear ya. Berarti dari segi data, dari sudut pandangnya viewmeter analisisnya, jelas suara piano ini jauh ada di bawahnya vokal. Ya, itu ya. Jadi cara balancing itu cuman kayak gitu teman-teman. Ketika kalian sudah menemukan Queen-nya, oh Queen-nya vokal, angkanya ada di -6. Berarti instrumen-instrumen lainnya harus di bawah -6. Entah itu -8, -10, -12. Pokoknya semakin kecil semakin kecil. Urutkan dari King-nya tadi. Misal King-nya udah di -14 gitu ya. Berarti urutan instrumen-instrumen lainnya itu akan semakin tipis teman-teman. -16, -18, semakin kecil kayak gitu. Nah, itu jadi cara balancing yang paling akurat menurutku adalah ya seperti itu. Tentukan Queen King-nya siapa, instrumen yang lainnya tinggal mengikuti gitu. Atau misalkan vokalnya udah ketemu nih gitu, terus yang mau dijadiin patokan selanjutnya atau yang mau dijadiin King adalah ketipungnya, karena ini lagu dangdut dong, jadi ketipungnya yang menjadi King gitu kan. Ini ketipungnya. Nah, ini ya. Jadi misal ini King-nya dia nih, ketipung ini gitu. Berarti posisi dari
ketipung ini harus lebih unggul dari instrumen-instrumen yang lainnya tadi. Di sini dia angkanya -2 sampai -3 gitu. Dia jauh di atas dari pianonya. Gitu ya. Dia akan jauh di atas dari cakcuknya, dari drumnya, dari gitar akustiknya. Pokoknya semuanya itu acuannya dari parameter si view ini gitu. Itu makanya aku tadi menyarankan atau mewajibkan gunakanlah view meter. Karena kalau kita denger gini aja teman-teman tanpa view meter, gini misalkan kita play. Terus kita buka vokalnya gini misalkan. Membuat aku muak ilang akal, kutune yo putus wae aku golek wong liyane. Nah, dengan seperti itu kita masih bisa tertipu teman-teman. Ini tuh sebenarnya kayaknya ketipungnya masih terlalu keras deh gitu. Nah, ini sering terjadi untuk orang-orang di panggung teman-teman, dimana mereka kadang cuman minta, oh gitarku nggak kedengeran, kerasin lagi, drumku ini kurang kedengeran, kerasin lagi. Akhirnya semua minta dikerasin, akhirnya kacau, nggak ada balance-nya, tidak bersih, semua pokoknya cuman asal kenceng, asal keras gitu. Karena mereka hanya mendengar, mereka egois dengan telinga mereka masing-masing. Oh aku mau gitarku keras, oh aku mau vokalku keras gitu. Tidak dibantu dengan angka, jadi mereka akan tertipu dengan telinganya sendiri gitu. Nah misalkan kalian udah mixing kayak gini nih, full instrumen gini ya. Jujur aku membuat aku muak ilang akal, kutune yo putus wae. Nah gitu. Terus kalian merasa ragu nih, kayaknya nih suara bassnya nih kurang deh gitu. Perlu nggak ya aku angkat lagi? Perlu nggak ya aku up lagi? Nah kalian harus pertama pastikan dulu dengan view meter itu tadi, apakah benar-benar harus memang diangkat gitu. Karena telinga kita itu semakin lama, misal kita sudah mixing 3 jam gitu, pasti udah capek teman-teman. Jadi pendengarannya akan berkurang. Yang tadinya udah ngerasa enak, begitu kita dengerin full, kok kayaknya vokalnya kurang ya, kok kayaknya drumnya kekerasan ya gitu. Akhirnya kita rubah-rubah lagi. Begitu kita render, kita istirahat misalkan 1 malam gitu. Terus besoknya kita dengerin lagi, kita play. Ternyata acak-acakan gitu. Ternyata apa yang denger kita kemarin itu salah. Ternyata sudah balance, tapi kita ubah-ubah lagi dengan asumsi sendiri bahwa oh ini kurang gini, vokalnya kurang kedengeran, drumnya kekerasan, bassnya kurang gini-gini. Nah itulah kesalahan orang-orang yang tidak menggunakan view meter teman-teman gitu. Jadi ketika sudah final gini, misalkan sudah selesai nih, biasanya aku checking lagi teman-teman satu track per instrumen-instrumennya, yang mana yang aku rasa itu janggal. Misalkan aku play gini full. Kota pendem dewe. Nah ini aku dengerin dulu teman-teman. Jujur aku membuat aku muak. Gitu. Aku play full lagu sambil aku cari instrumennya teman-teman. Cari instrumen tuh maksudnya gini. Di sini ada track misalkan solo violin gitu kan, solo violin. Nah di sepanjang lagu itu aku akan fokus dulu ke violinnya. Ini mana nih, dia bunyinya di bagian mana, kedengeran atau enggak, muncul atau enggak. Baru nih nanti kalau dirasa oh ini kurang nih, baru aku pastikan lagi di view meternya, apakah bener angkanya itu terlalu jauh, misalkan terlalu kecil dibandingkan instrumen yang lainnya, baru aku angkat gitu. Jadi caranya balancing kalau aku seperti itu teman-teman, dengan view meter, kemudian tentukan queen dan kingnya siapa, baru instrumen yang lainnya mengikuti dengan acuan queen dan kingnya tadi. Tentunya tidak boleh atau jangan sampai melewati batas dari queen dan kingnya gitu. Jadi kalau queennya vokal ada di -6 misalkan, jangan sampai piano kalian ada di -4. Tentu itu akan lebih keras.
Jangan sampai drum kalian ada di -3, tentu itu akan menutupi vokalnya gitu. Kalau kalian bikin instrumental, misalkan instrumental violin, solo violin atau solo saxo diiringi dengan full band gitu. Berarti kan queennya itu si violin atau si saxo ini. Misal saxonya -5, violinnya -5. Berarti jangan sampai instrumen kalian itu ada yang di atas itu sampai -4, -3. Nah, pianonya misalkan pianonya ada di -4. Berarti otomatis saxonya sudah tertutup dengan suara piano. Kayak gitu. Nah, pokoknya sesimpel itu deh untuk balancing itu cuman kayak gitu. Nah, sisanya yaitu tadi kembali lagi ke telinga kita, ke perasaan, ini dirasa sudah cukup, sudah dinamis, oh ini sudah enak didengar. Jadi memang yang balance itu tidak hanya audionya teman-teman, tapi juga diri kita sendiri, antara telinga, hati, mata, dan pikiran itu memang harus seimbang. Ketika kita mendengarkan, telinga kita, oh ini sudah enak, terus hati kita sudah merasa, oh ini kayaknya udah cukup deh, ini udah enak gitu. Mata kita juga harus kompak, jangan sampai mata kita melihat angkanya, lah kok angkanya segini, tapi kok di telinga ini udah seimbang gitu. Nah, berarti ada yang salah, itu harus dicek lagi sampai bener-bener mata kita melihat datanya itu, oh datanya memang sudah imbang nih, udah balance, didengar juga udah enak, dirasain juga udah enak itu. Nah, itu baru dijamin audio kalian mantap, maknyus gitu teman-teman. Jadi itu tips dari Ivan Pianis bagaimana cara balancing yang efektif dan efisien gitu. Jadi kalian tidak terpaku hanya satu parameter aja, dari telinga aja gitu. Nah, itu jangan. Tapi gunakan bantuan yang lain. Kita bisa melihat parameter, kita bisa melihat data. Ya, gunakan itu gitu. Oke, teman-teman. Segini aja videonya biar tidak terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silahkan komen-komen. Nanti aku akan langsung jawab atau aku balas di komentar kalian gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio. Jangan lupa untuk berkarya aja dulu. Dadah.